warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Puspa Tanjali. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Bolano Lambunung, sekaligus salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi program linear di kelas 11. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, syukurlah kalau semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan apa ya? Berdoa. Ya, agar apa yang kita lakukan pada hari ini berjalan lancar dan juga diberikan kemudahan. Ya, untuk kedua kelasnya silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, meskipun siang hari baru belajarnya matematika lagi, tetap harus siap. Ya? Ya, Pak. Oke. Sebagai bukti bahwa kalian memang betul-betul siap untuk belajar, coba perlihatkan dulu mana bukunya. Coba angkat dulu mana bukunya. Ada tidak? Oke, berarti ada semua bukunya ya. Sebelum Bapak masuk pada materi, Bapak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi nanti kalau Bapak sebut namanya, bilang hadir. Oke. Didengar namanya ya? Iya, Pak. Selfie, Hadir. Kadek Ayu Astuti, Hadir. Awalia, Hadir. Rifa, hadir Pak. Mika, Hadir. Siti Sadia, Hadir. Juliana Putri, Hadir. Nikomang Astri, Hadir. Rila, Hadir. Ardini, Hadir. Ferry, Hadir. Mirna Saputri, Hadir. Abdal Prayoga, Juga. Serti, Hadir. Elin, Hadir. Nikadek Rizka. Hadir. Oke, berarti semuanya sudah hadir ya? Ya. Syukurlah kalau semuanya sudah hadir dan minta tolong dipertahankan kehadirannya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi baru. Itu adalah materi program linear. Ya, program linear. Di mana pada pertemuan pertama nanti kita akan belajar menyusun model matematikanya dari suatu permasalahan kontekstual. Ya, sebelum kita masuk pada materi, Bapak mau mengajak kalian untuk mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari tetapi masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi apa itu? Coba dibacakan, materi apa? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Bapak mau satu orang belum maju ke depan untuk menuliskan contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Siapa yang bisa? Coba. Ya, silakan. Ya. Coba tuliskan di sebelah. Oke. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Coba siapa yang bisa? Ayo, Kadek Ayu coba. Bapak mau memberikan informasi mengenai manfaat apa yang bisa kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi program linear. Nah, di sini untuk lebih jelasnya penyampaian manfaatnya, Bapak sudah menyediakan
sebuah video mengenai manfaat program linear. Jadi kalian simak videonya, baru kalian simpulkan sendiri apa kira-kira manfaatnya. Ya, ya silakan. Video mengenai manfaat dari materi program linear. Nah, dari video yang telah kalian amati, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira manfaat apa yang bisa kita dapatkan setelah kita nanti belajar materi program linear? Siapa yang bisa coba? Ya, silakan. Kita bisa mencari keuntungan maksimal dari ketersediaan model yang terbatas. Iya. Di dalam suatu pembelajaran tentu itu ada tujuan yang harus kita capai. Apa tujuannya? Ah, tujuannya nanti setelah kalian belajar, setelah kalian berdiskusi, setelah kalian belajar, nanti pertama tujuannya kalian bisa menunjukkan sikap bekerja sama, jujur, tanggung jawab dan disiplin. Jadi nanti kalian bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi fungsi, tujuan dan kendala pada masalah program linear dengan tepat. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan pengertian program linear dua variabel dengan benar. Dan yang terakhir, kalian bisa menyusun model matematika dari suatu masalah program linear dengan benar. Jadi nanti Bapak harapkan semua tujuan pembelajaran pada hari ini bisa tercapai. Bisa ini ya? Bisa. Oke. Sini Bapak akan menyampaikan cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada cakupan materi itu meliputi ada pengertian program linear. Lihat, bisa dilihat itu ya? Ya, pengertian program linear. Nah, program linear adalah suatu konsep atau program yang memecahkan masalah optimasi. Optimasi yang dimaksud adalah nilai maksimum dan minimum atau maksimal dan minimal yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Nah, kalau tadi kan sudah mengingat kembali yang bagaimana bentuk pertidaksamaan linear. Kalian sudah ingat kembali. Nah, bentuknya, bentuk umum dari model matematika program linear itu bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Bisa. Ya, bentuknya hampir sama dengan pertidaksamaan linear yang kalian buat tadi. Hampir sama. Di sini nanti bentuk umum itu ada yang namanya fungsi tujuan dan juga ada fungsi kendala. Jadi nanti itu Bapak harapkan kalian yang temukan sendiri apa itu fungsi tujuan, apa itu fungsi kendala. Bisa ini? Bisa. Jadi pada pembelajaran hari ini, ya pada pembelajaran hari ini Bapak menerapkan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ya, bermasalah. Jadi nanti dari masalah kita akan belajar memecahkannya. Seperti itu. Di mana rangkaian kegiatannya itu ada 5. Yang pertama, orientasi pada masalah. Jadi nanti di kegiatan ini yang pertama, Bapak akan memberikan suatu permasalahan. Ya, suatu permasalahan yang nantinya akan kalian diskusikan dan pecahkan. Kemudian di kegiatan inti yang kedua, itu kegiatan inti yang kedua mengorganisasi peserta didik belajar. Artinya nanti kalian Bapak rapi dalam bentuk kelompok, ya, dimana kelompok itu nanti kalian berdiskusi di situ untuk memecahkan masalah yang tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga itu melakukan penyelidikan. Nah,
Nah, di mana melakukan penyelidikan, kalian memecahkan masalah itu. Kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompok kalian mencari sumber atau bahan ajar yang ada dari buku kalian untuk memecahkan masalah yang sudah Bapak berikan. Kemudian yang keempat, kita akan mengembangkan hasil karya, di mana pada kegiatan inti yang keempat nanti ada perwakilan kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Itu ya. Dan yang terakhir, kegiatan inti yang kelima, itu kita akan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana nanti kita akan melakukan kegiatan evaluasi atau melakukan post test. Ada soal yang akan Bapak berikan. Dari ke-10 ini, mana yang bukan merupakan contoh dari bentuk pertidaksama linear dua variabel? Ya, siapa yang bisa? Coba angkat tangan dulu. Angkat tangan, siapa yang bisa? Ya. Ya, Rila, coba. Yang mana Rila? Yang nomor 6 itu 5x pangkat 2 ditambah y kurang dari sama dengan min 34. Itu bukan pertidaksamaan linear dua variabel karena itu apa? X-nya itu berpangkat 2. Oh iya. Selanjutnya, masih ada enggak yang lain? Coba. Yang nomor 3, 2x tambah 4y sama dengan 8 karena itu persamaan bukan pertidaksamaan, terlihat memiliki tanda sama dengan. Iya, betul sekali ya. Kira-kira masih ada enggak lagi? Oke, coba Ika dulu dah. Yang nomor 10 Pak. Yang nomor 10. Iya, itu kan 2 akar x ditambah y lebih dari dikurang 5. Itu Iya. bukan pertidaksamaan linear dua variabel karena nilai x-nya itu berpangkat 1/5. Iya. Kita masuk pada kegiatan inti kita. Nah, di sini Bapak sudah memiliki sebuah permasalahan. Ini bisa diamati, ini permasalahannya. Ini permasalahan si Raymond yang memiliki sebuah toko bakery. Tahu toko bakery? Tahu. Toko apa itu? Toko kue. Kue. Ya, kue. Jadi dia ingin membuat 2 buah kue, dia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi dari permasalahan ini silakan kalian amati, ya, silakan kalian baca, kalian amati, kalian tanyakan jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Ya, silakan. Sudah dibaca? Ya, kira-kira dari permasalahan yang sudah kalian baca tadi, yang sudah kalian amati, ada tidak yang ingin bertanya? Untuk menyusun model matematika yang dimaksimalkan dalam variabel mana Pak? Apakah jenis kue yang dibuat atau keterbatasan bahan? Oke. Jadi pertanyaan temannya nanti yang dimisalkan menjadi variabel itu yang mana? Tanya, apakah jenis kuenya atau keterbatasan bahannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan temannya nanti Bapak harapkan nanti kalian sendiri yang bisa menemukan jawaban dari pertanyaan temannya. Ya, karena kalau Bapak kasih tahu nanti kalian tidak belajar menemukan konsepnya sendiri. Jadi Bapak minta nanti ya pertanyaannya nanti akan dijawab bersama dengan teman kalian seiring berjalannya kegiatan ini. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan temannya nanti atau untuk membantu memecahkan masalahnya ini, Bapak di sini memiliki bahan ajar dan juga LKPD, ya, ada bahan ajar dan juga LKPD. Nah, sebelum Bapak bagikan, Bapak tanya dulu, di sini sudah duduk berdasarkan kelompoknya belum? Sudah. Yang mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oh, berarti ini kelompok 1, sini 2, ini 3, ini 4. Berarti teracak ya? Oke, tak apa-apa lah. Ya, ini Bapak bagikan dulu nih bahan ajarnya nih. Ini bahan ajarnya, kemudian ini ada LKPD-nya. LKPD, ini ada ya.
Ya, sudah semua ada? Berapa ya? Semua ya? Ya, jadi nanti di bahan ajar langkah pertama, ya coba diperhatikan. Di bahan ajar yang pertama kalian tuliskan dulu hari dan tanggal. Hari ini tanggal berapa? Kemudian kalian tuliskan nama kelompok kalian, kelompok berapa, baru tuliskan nama anggota kelompoknya. Ya. Nah, nanti bahan ajar ini kalian diskusikan bersama teman kelompoknya, di mana di bahan ajar ini sudah Bapak berikan. Ini permasalahan yang ada di depan sudah Bapak cantumkan pada bahan ajar, dan juga nanti berisi petunjuk-petunjuk untuk menemukan pemecahan masalahnya. Ini bisa dipahami nih? Bisa ya? Nah, setelah itu, setelah kalian menemukan konsep dari menyusun model matematika permasalahan yang ada di sini, barulah kalian nanti mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Ya, kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, kalau begitu Bapak berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan bahan ajar dan LKPD. Ya, Bapak berikan waktu, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Silakan cari informasi di bukunya ya. Cari informasi di bukunya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ada? Udah? Tulis dulu nama kelompoknya udah? Akan dibaca nanti soalnya. Cari boleh. Sudah tulis nama kelompoknya? Metode nanti ya. Sudah tulis nama kelompoknya? Udah, Pak. Udah. Nah, silakan dikerjakan. Nah. Oke, Pak. Kalian nanti silakan gunakan bukunya ya. Silakan kalian gunakan bukunya. Kalau ada bawa HP-nya, nah kalau ada bawa HP-nya boleh pakai HP-nya, ya. Cari informasi, manfaatkan teknologi dengan baik. Cari informasi yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kalau ada nanti mengalami kesulitan, boleh nanti tanyakan sama Bapak ya. Ya, ada enggak? Ya, kenapa? Karena tahu alasannya kenapa? Karena jadi bahan yang ada itu hanya ada 240. Jadi kalau bahan itu hanya ada 240 berarti tidak boleh lebih ya. Makanya tandanya dia kurang.
memberikan karya karena waktunya ini terbatas. Karena nanti habis ini masih ada rangkaian kegiatan yang kita lalui. Mungkin nanti boleh satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok berapa yang siap? Oke, kelompok berapa tadi? Dua ya? Dua ya. Silakan maju ke depan. Ditempelkan saja di depan ya. Silakan. Untuk kelompok yang lain, nah ini ada perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi Bapak harapkan untuk kelompok yang lain diperhatikan baik-baik penjelasan dari temannya ya. Bisa ya? Bisa. Jadi perhatikan nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti Bapak berikan waktu dan kesempatan setelah temannya presentasi. Oke, untuk kelompok 2 Bapak silakan memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk itu mohon disimak ya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan masalah 1. Cermatilah permasalahan berikut ini. Suatu perusahaan merencanakan membangun rumah untuk 600 orang. Banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120 buah. Rumah jenis 1 biaya sewanya itu 100.000 per bulan dan ditempati oleh 4 orang. Rumah jenis 2 biaya sewanya itu 125.000 per bulan dan ditempati oleh 6 orang. Berdasarkan masalah tersebut, dapatkah kamu menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya? Di sini kami menjawab. Untuk mempermudah, kami menggunakan tabel. Jadi tabelnya ini berisi 4 kolom. Ada jenis rumah, kapasitas rumah, jumlah dan harga sewa. Jenis rumah yang pertama atau rumah jenis 1 kita inisialkan dengan X. Kapasitas rumahnya adalah untuk 4 orang. Jumlahnya itu 1 karena minimal rumah yang akan dibuat itu 1 dengan harga sewa 100.000. Rumah jenis 2 Y, kapasitas rumahnya untuk 6 orang, jumlahnya 1 dengan harga sewa 125.000. Di sini kita memiliki ketersediaan kurang dari 600 dan jumlahnya harus kurang dari 120. Setelah kita membuat tabel, kita bisa membuat fungsi kendala sama dengan 4X ditambah 6Y kurang dari 600, X ditambah Y kurang dari 120. Karena banyak rumah jenis 1X tidak mungkin negatif, maka X itu lebih dari 0. Karena banyak rumah jenis 2Y tidak mungkin negatif, maka Y lebih dari 0. Setelah itu kita bisa menentukan fungsi tujuannya. F dalam kurung XY sama dengan 100.000 X ditambah 125.000 Y. Ini adalah jawaban dari masalah 1 dari kelompok kami. Lanjut ke permasalahan yang kedua. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya harap semoga kalian semua bisa memahami presentasi saya. Saya akhiri, apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Terima kasih ya. Nah, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, apa yang telah disampaikan, cara bicaranya sudah bagus. Jadi sekarang Bapak berikan kesempatan kepada kelompok lain, ya, kelompok 1, 3, dan 4 untuk menanggapi atau menanyakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kelompok 1, ada yang ditanyakan? Enggak Pak, soalnya jawabannya kita udah sama-sama yang di depan. Oke, kelompok 1 sudah sama jawabannya dengan yang depan. Kelompok 3. Kelompok 3 Sudah sama sudah sama jawabannya.
Sama juga? Oke, kelompok 4 sama juga? Ya. Berarti apa yang dipresentasikan teman-teman ini berarti sudah sama dengan jawaban kalian semua ya? Ya. Berarti tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ini sudah benar. Ya, ini sudah benar. Dimana untuk permasalahan yang pertama itu berbeda bentuknya dengan permasalahan yang kedua. Kalau yang pertama di sini yang menjadi kendala adalah ketersediaan atau jumlah kapasitas per rumahnya dan jumlah bangunan yang akan dibuat. Maka yang dibuat rumahnya itu kapasitasnya tidak boleh melebihi dari 600 karena untuk 600 orang tidak boleh melebihi 600, makanya tandanya menjadi kurang dari. Begitu juga dengan jumlah rumah yang akan dibuat tidak boleh melebihi 120 buah. Otomatis kendalanya juga nanti akan menjadi kurang dari 120. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua ini adalah permasalahan mengenai konsumsi nutrisi untuk seekor sapi. Nah, jadi di sini permasalahannya dibilang harus diberikan makan yang mengandung paling sedikit, gitu ya. Artinya kalau paling sedikit dia tidak boleh kurang dari itu. Maka nanti kendalanya tandanya otomatis akan menjadi lebih dari gitu. Jadi harus bisa membedakan nanti mana soal yang fungsi kendalanya menggunakan kurang dari dan mana soal yang menggunakan fungsi kendala yang lebih dari. Jadi seperti itu ya. Oke. Kalau itu karena sudah semua jawabannya sama, berikan aplaus dulu untuk kita semua. Jadi Bapak ingin memberikan sebuah soal, jadi ini dikerjakan masing-masing ya. Nah, nanti akan Bapak bagikan kertas. Ini kalian kerjakan masing-masing di sini. Tuliskan namanya, kelasnya ya, jangan lupa. Kalian jawab soal yang ada di depan. Soal yang di depan kalian jawab secara individu. Jangan bekerja sama, Bapak minta. Biar bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bapak nanti ke depannya. Oke? Ya, sudah semua dapat kertas? Sudah. Ya, sekarang tuliskan dulu namanya. Cepat tulis namanya dulu biar tidak dilupa. Sudah tulis kelasnya. Sudah? Ya, kalau sudah Bapak berikan waktu 10 menit, ya. Bapak berikan waktu 10 menit, silakan kerjakan soal yang ada di depan. Tidak usah ditulis ulang soalnya. Ya, tulis langsung jawabannya. Nah, Bapak berikan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Selesai tidak selesai dikumpul ya. Minta tolong ketua kelasnya dikumpulkan pekerjaan temannya. Kumpulkan. Kalian dengan LKPD-nya ya dikumpulkan sebagai penilaian kelompoknya nanti. Kalau yang tadi ini penilaian individu, kalau LKPD Bapak gunakan untuk penilaian kelompoknya.
Sudah semua ya, mengumpulkan ya? Sudah. Terima kasih kalau begitu. Dengan berakhirnya tadi kalian sudah mengerjakan proses, maka kegiatan inti kita juga sudah berakhir. Maka kita masuk pada kegiatan penutup, di mana sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin mendengarkan, ya, mendengarkan kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dari proses pembelajaran tadi. Ya. Ada yang membacakan kesimpulannya? Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran tadi ialah fungsi kendala adalah suatu fungsi yang berisi ketersediaan modal ataupun bahan dari kegiatan yang dilakukan. Fungsi tujuan atau objektif adalah suatu fungsi yang menggambarkan tujuan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai. Program linier adalah suatu konsep matematika untuk memecahkan masalah optimal, nilai maksimum dan minimum yang mengandung fungsi kendala dan fungsi tujuan. Ya, terima kasih ya. Oke, berikan aplaus dulu untuk temannya. Bapak memberikan gambaran umum mengenai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak rasa semuanya sudah kompetitif, maksudnya sudah semuanya aktif mengikuti pembelajaran, dalam diskusi sudah aktif juga. Kemudian ketika tadi diberikan tes, kalian juga sudah bisa menjawabnya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Kita akan melakukan sebuah refleksi, sebuah kegiatan refleksi, di mana kegiatan refleksi ini sangat berarti bagi Bapak karena untuk perbaikan proses pembelajaran Bapak nantinya. Untuk kegiatan refleksi di sini Bapak sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Di mana pertanyaan yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Nah, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Coba. Ya, silakan Awalia. Yang membuat saya tertarik dari belajar tadi yaitu saat penayangan video mengenai penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat menentukan nilai optimal, maksimum, dan minimum dari ketersediaan bahan yang ada. Ya, oke, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini dan mengapa itu penting? Siapa yang memberikan pendapatnya? Mika, silakan Mika. Yang penting adalah pada saat menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya, alasannya, karena jika kita salah membuat, maka perhitungannya juga akan salah. Iya, betul ya. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita salah membuat fungsi kendala ataupun fungsi tujuannya, maka nanti ke depannya perhitungannya juga akan salah. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir, apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan belajarmu? Oke, silakan. Belin. Ya sudah Pak, karena saya sudah bisa menyusun model matematika dari suatu permasalahan program linear. Pada pertemuan berikutnya, ya, pertemuan kedua, kita akan belajar menentukan berapa besar dari fungsi tujuannya, ya. Ya, oke. Kemudian sebagai oleh-olehnya, di bahan ajar tadi itu ada tugas individunya. Silakan dikerjakan nanti di rumah, ya. Silakan kerjakan di rumah. Kemudian di bagian jawabannya nanti Bapak minta isikan paraf atau tanda tangan dari orang tua atau wali kalian sebagai bukti bahwa kalian benar-benar mengerjakan tugasnya di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Maka pembelajaran pada hari ini kita akan tutup. Nah, kita tutup karena tadi di awal kita buka dengan berdoa, maka di akhir juga kita akhiri dengan berdoa. Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Ya, untuk kedua kelasnya silakan pimpin teman-teman yang berdoa. Oke, mari teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan tujuan kita masing-masing. Berdoa di ya, terima kasih. Ya, kata kalau memang nanti ada Bapak salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.